Kutukan Keluarga Jokowi oleh Karyudi Sutajah Putra, analis politik pada Konsultan dan Survei Indonesia, KSI. Menjadi anggota keluarga Presiden Joko Widodo seolah merupakan sebuah kutukan. Menjadi apapun, selalu mendapat sorotan, bahkan cibiran, bahkan hujatan, bahkan kutukan. Walaupun belum tentu mereka keliru. Teranyar yang menjadi sorotan adalah dua keponakan Jokowi yang mendapat jabatan strategis di Pertamina. Pertama, Bagaskara Ikhlasulla Arif yang merupakan putra dari Titik Relawati, adik bungsu Jokowi. Kedua, Joko Priambodo, menantu Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi atau suami dari Idayati, adik kandung Jokowi. Bagaskara diangkat menjadi manajer non-government relation PT Pertamina, Persero, sejak Maret 2024. Adapun Joko Priambodo diangkat sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik, anak perusahaan Pertamina sejak 20 Mei 2024. Apakah pengangkatan keduanya terjadi secara tiba-tiba serta beraroma kolusi dan nepotisme? Dilansir Kompas.com, Minggu, 9 Juni 2024, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso, memastikan Bagaskara Ikhlasulla Arif masuk ke Badan Usaha Milik Negara, BUMN, melalui jalur profesional pada 2021. Jalur profesional atau experience hire adalah perekrutan yang ditujukan bagi calon pekerja dengan pengalaman kerja sebelumnya di bidang tertentu. Begitupun Joko Priambodo. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan penunjukan menantu Anwar Usman itu dilakukan sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku. Ia memastikan, Joko Priambodo memiliki track record, rekam jejak, yang cukup baik sejak bekerja di PT Pertamina pada 2016. Joko setidaknya sudah pernah menempati beberapa posisi, di antaranya Stakeholder Relations Management PT Pertamina, Persero, Board of Director Office PT Pertamina, Persero, Sales Brand Manager Yogyakarta, dan Sales Area Manager Banten. Sebelum ini, keberadaan Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi juga menjadi sorotan publik. Apalagi saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, adik ipar Jokowi ini memimpin sidang pembacaan putusan nomor 90 tahun 2023 tertanggal 16 Oktober 2023. Putusan MK itu memberikan karpet merah bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Meskipun baru berusia 36 tahun, atau belum 40 tahun, ia boleh menjadi cawapres karena sedang menjabat kepala daerah, yakni Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah. Keberadaan Gibran sebagai Wali Kota Surakarta, dan menantu Jokowi, Bobi Afif Nasution sebagai Wali Kota Medan, Sumatera Utara, serta putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, juga menjadi sorotan publik. Jokowi dituding menggunakan asas manfaat atau aji mumpung untuk membangun dinasti politik dan juga ekonomi. Mumpung atau senyampang sedang berkuasa, maka Jokowi menempatkan anggota-anggota keluarganya pada jabatan-jabatan publik. Puncaknya adalah terpilihnya Gibran yang berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mungkin itulah yang berkecamuk dalam benak Jokowi. Akan tetapi, wajar jika kemudian publik menyoroti, mencibir, menghujat bahkan mengutuk Jokowi dan keluarganya yang sedang mencoba mencengkeramkan kuku-kukunya di kursi-kursi kekuasaan. Sebab, Presiden kedua RI Soeharto sekalipun, yang dikenal sebagai penguasa rezim Orde Baru, setelah 32 tahun berkuasa barulah menempatkan putri sulungnya, Siti Hardianti Indra Rukmana alias Mbak Tutut di kursi kekuasaan sebagai Menteri Sosial. Bahkan jabatan Mbak Tutut pun hanya seumur jagung, yakni sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 atau saat Pak Harto lengser ke Prabon. Sementara Jokowi hanya perlu waktu 6 tahun untuk menempatkan Gibran di kursi Wali Kota Surakarta dan Bobi di kursi Wali Kota Medan. Bukankah jabatan Wali Kota dan Wapres yang memilih adalah rakyat? Benar. Tapi kalau bukan anak dan menantu Jokowi,
Apakah Gibran dan Bobi akan dengan mudah terpilih menjadi wali kota, dan Gibran kemudian terpilih menjadi wapres? Tidak. Kalau bukan anak Jokowi, apakah dengan mudah Kaisang yang baru 2 hari memegang kartu anggota tiba-tiba terpilih menjadi ketua umum PSI? Tidak. Kini, ketika menjadi anggota keluarga Jokowi ibarat sebuah kutukan, mungkin perlu diterima dengan sewajarnya. Siapa menabur angin, akan menuai badai.